ngoling ahli swarga, kirimno es, gak iso iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikamil syari'ah wa khalisid din وحلا جيد رسالته بوهل الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزكم الله sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan Jum'ah siang hari ini, Al-Khatib Al-Fakir akan mengetengahkan khutbah dengan tema keutamaan sikap tawadhu, rendah hati. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya sikap tawadhu adalah merupakan sikap yang sangat disukai oleh Allah dan merupakan kebiasaan tindakan perbuatan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul memiliki sikap tawadhu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan jelas menjelaskan tentang pentingnya memiliki sifat tawadhu. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, tawadhu wa jalisu al-masakin takunu min kubara'illah wa takhruju minal kibri. Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah, bersikaplah kamu sekalian rendah hati, tawadhu, serta pergaulilah orang-orang yang miskin. Niscaya kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta kamu sekalian keluar dari golongan orang-orang yang sombong. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kebalikan dari sikap tawadhu adalah sikap al-kibar atau sombong, besar kepala, angkuh. Sikap ini amat sangat disukai oleh setan. Oleh sebab itu pula lah setan dan iblis oleh Allah Subhanahu wa taala dimurkai, dibenci, bahkan iblis oleh Allah dikeluarkan dari surga karena sikap keangkuhan dan kesombongannya. Kalau iblis karena keangkuhan dan kesombongannya
telah diusir oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surganya, sedangkan ia sudah cukup lama mendiami surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum ada jaminan masuk surga, sementara ia memiliki sikap yang angkuh dan sombong? Di dalam Al-Quranul Karim, surah Luqman ayat 18, Allah telah menjelaskan. Dalam ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan perasaan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong serta membanggakan diri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman maka tentu ia akan mencari ridha Allah. Apa yang ada pada diri seorang mukmin haruslah ia mencontoh pada diri baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau memiliki sifat yang amat tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. Di lain ayat Allah berfirman, wala tamshi fil ardi marha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan perasaan angkuh dan sombong. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu menembus bumi, dan juga tidak akan mampu menjulang tinggi setinggi gunung. Ayat ini menjelaskan tentang tercelanya orang-orang yang di dunia senantiasa membanggakan diri. Boleh jadi yang ia banggakan adalah jabatannya, kedudukannya, harta bendanya, ataupun status sosialnya. Bagi seorang mukmin, meskipun ia kaya raya, meskipun ia memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat, namun hal ini tidaklah menjadikan ia lupa daratan, ia lupa diri, lalu ia bersikap congkak, angkuh, sombong, dan tidak mau menegur kepada orang yang lebih kecil atau orang yang lebih rendah daripadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, at-takabburu min ridai faman takabbara faqad naza'a ridai. Yang artinya adalah sikap angkuh, congkak, sombong, besar kepala itu tidak lain adalah merupakan pakaianku. Maka barang siapa yang memiliki sikap angkuh, congkak, takabur dan sombong, maka sesungguhnya ia telah merebut pakaianku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, diibaratkan seperti padi, semakin berisi maka padi itu akan semakin merunduk. Namun sebaliknya, padi yang tidak ada isinya ia akan mendongak ke atas. Begitulah kira-kira gambaran pula setiap diri pribadi seorang mukmin, apalagi berilmu, maka semakin tinggi kedudukan ilmunya, semakin tebal rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ia akan semakin memiliki sikap rasa tawadhu yang tinggi. Dan sebaliknya, ketika orang tidak memiliki ilmu, ketika orang ada di dalam kebodohannya, maka biasanya seperti padi yang tidak berisi, maka justru ia akan congkak, sombong dan takabur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tawadhu, rendah hati, tidak akan sekali-kali mengurangi rasa kehormatan kita, tidak akan mencoreng kita, dan tidak akan menjadikan diri pribadi seseorang karena ketawadhuannya maka ia akan menjadi rendah hati, maka akan menjadi rendah di hadapan manusia. Tidak. Sesungguhnya orang-orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah, demikian kiranya khutbah yang ringkas dan sederhana ini mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai barometer kehidupan kita sehari-hari, agar supaya ke depan kita tata diri kita masing-masing, agar supaya kita bisa mencontoh diri pribadi Kanjeng Rasulullah SAW, menjadi diri pribadi orang-orang yang tawadhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anna wa an jami' sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'al fadlikum
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.